Bocor, bocor, bocor. Ini mah udah bukan bocor lagi, guys. Ya, udah beredar luas kan ya proposalnya si Tempo ini. Gimana Tempo? Udah kena getahnya kan sekarang? Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, lagi ramai banget di X maupun di TikTok terkait proposal Tempo ke pemerintah. Tempo keren, dapat tawaran kontrak miliaran rupiah untuk memoles citra Pak Jokowi ya, dan tidak memberitakan fufafa katanya. Ini berita yang lagi beredar ya, dan pada kenyataannya salah guys ya. Ternyata yang menawarkan duluan itu si Tempo loh. Ini gimana nih Tempo nih, klarifikasinya ya Tempo ya. Ternyata di media X ini udah viral tentang surat penawaran dari Tempo guys ya. Ternyata Tempo lah yang menawarkan ke pemerintah untuk di-up ya, pakai hashtag terima kasih Jokowi. Ini surat lagi ngomongin begini. Di situ gue tahu ini bohong atau ini salah. Karena dari Istora itu Pak Prabowo itu Istora kembali ke keempat. Saya jadi inget nih omongannya Pak Presiden terpilih kita nih. Ada orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit podcast, bukan duduk di AC di podcast omong. Oh Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri gitu. Kadang-kadang saya kata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retaknya? Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini kita akan mereaction beberapa netizen ya tanggapi soal media Tempo. Nah jadi di sini ya di berita ya seolah-olah Tempo keren, Tempo dapat tawaran kontrak miliaran rupiah, memoles citra Jokowi, juga tidak memberitakan fufu-apa. Tapi Tempo menolak katanya. Waduh. Tetapi ya guys ya, yang sebenarnya Tempo lah yang lebih dulu mengajukan permohonan ya kepada ataupun proposal kepada Pak Jokowi ya kan, untuk ya bisa dibilang untuk memoles citra Pak Jokowi gitu ya kan, untuk tidak memberitakan lagi soal fufu-papa gitu, buat hashtag terima kasih Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi menolak gitu ya kan guys. Waduh, keren-keren ini media Tempo dan ya podcast bocor halu ya. Kita tahulah arahnya kemana. Oke, langsung saja kita simak dulu ini kata netizen ya kan. Bocor, bocor, bocor. Bocor. Ini mah udah bukan bocor lagi, guys. Ya, udah beredar luas kan ya proposalnya si Tempo ini. Aduh, ternyata proposalnya ditolak ya. Proposalnya Makanya ditolak. penyerangan ke Jokowi dan keluarga terlihat sangat masif sekali. Ternyata ada udang di balik bakwan. Pantas saja Soekarno Dynasty nggak pernah dikulitin kayak Jokowi dan keluarga. Ternyata Tempo ketahuan ngasihin red card, tapi ditolak jadi sakit hati. Iya, pantesan aja ya. Pantesan aja Tempo ya. Kita udah tahu dah arahnya kemana Tempo masih ya. mau dipercaya? Masih mau nggak bakalan kita terima. dipercaya ini yang begini guys. Nggak bakalan kita percaya. Gimana Tempo? Udah kena getahnya kan sekarang? Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, lagi ramai banget di X maupun di TikTok terkait proposal Tempo ke pemerintah. Ya, teman-teman nggak salah denger, Tempo ke pemerintah mengajukan proposal. Ini lagi ramai banget dan ya akhirnya muncul isu atau muncul tanggapan bahwa selama ini kenapa Tempo gencar sekali menyerang Pak Jokowi, bahkan untuk hal-hal yang tidak memiliki sebuah dasar yang pasti, bahkan terkait sepak bola kemarin juga dihubung-hubungkan gitu ya. Ternyata mungkin menurut masyarakat karena proposal dari Tempo ini ditolak gitu. Ya. Cuman ya sampai hari ini saya belum melihat klarifikasi dari Tempo. Kira-kira kenapa sih ini semua bisa terjadi dan kira-kira bener nggak ya yang ada di luar sana? Jadi saya sangat menantikan klarifikasi dari media bocor halus ini.
Dan saran saya bocor halu. untuk seluruh media yang ada di luar sana, jadilah media yang objektif, jadilah media yang kredibel. Ya, benar. Dan jangan menjadi media yang cuman bisa ngomong A1 ternyata isinya Asal ada yang amsyong. bayar. Itu aja ya. Terima kasih dan Tempo. Saya sangat menunggu klarifikasi dari kalian semua. Ya, kita tunggu Thank ya. Tempo Nah, ini. keren, dapat tawaran kontrak miliaran rupiah untuk memoles citra Pak Jokowi ya, dan tidak memberitakan Fafa katanya. Ini berita yang lagi beredar ya, dan pada kenyataannya salah guys ya. Ternyata yang menawarkan duluan itu si Tempo loh. Ini gimana nih Tempo nih klarifikasinya ya Tempo ya. Ternyata di media X ini udah viral tentang surat penawaran dari Tempo guys ya. Ternyata Tempo lah yang menawarkan ke pemerintah untuk di-up ya, pakai hashtag terima kasih Jokowi. Ini surat penawarannya tuh ya, tuh dari Kurawa di X. Ternyata podcast bocor alus Tempo ini pernah disindir oleh Pak Prabowo nih guys ya. Oh iya Nih, iya kita lihat iya. videonya Pak Prabowo ya. Dia sudah menyindir sebenarnya Dan podcast. kita tidak naif lagi. Ada orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit Oh, kas. ya. Nah, sindiran Pak Prabowo ini juga terkait dengan podcast bocor alus dari Tempo yang Bocor memang alus, seolah-olah bocor halu memframing adalah ya. ada keretakan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Padahal kenyataannya, nih kalian bisa lihat nih video gua ya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sama, sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, apa dan banyak yang nggak proper juga ya. Iya. Situ ya, orientasi dibongkar seksual segala netizen, dipersoalkan. bocor halu. Nggak substansial Nggak pantas. Ini media halu ya guys. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya Jadi semakin berjarak begitu, seperti Kalau hanya gue, seperti gelas ini ya. dengan gelas itu. Lihat tuh realitanya. Tempo ini ternyata Tempo Namanya ini apa? Ada retak juga, Der. RP perusahaan ya. Wow. Kalian bisa lihat red cardnya dia ya, red cardnya Tempo yang ditawarkan kepada pemerintah untuk mempromosikan Pak Jokowi, kinerja Pak Jokowi ya kan. Padahal ya kinerja Pak Jokowi nggak perlu dipromosikan, Nggak perlu. sudah dinikmati kok oleh orang banyak ya, oleh masyarakat banyak, dan memang sudah terbukti ya Pak Jokowi bukan omon-omon, begitu pula akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Oke, jangan teradu domba ya Nggak oleh usah lah Pak media-media yang Jokowi memang terima sengaja Tempo. menjatuhkan citra pemerintah ya. Bijak dalam mengambil referensi dan semoga kita tidak teradu domba. Salam waras. Aduh, Tempo. Nah nih. Gue tuh suka banget nonton bocor halusnya Tempo. Ini jujur, ini gue nggak ngomongin sama siapa-siapa karena gue baru nontonnya kemarin, yang paling baru. Dan selama ini gue pikir nih jago banget ya bisa dapetin bocoran-bocoran begini dari mana. Sampai kemarin Pak, sampai kemarin. Jadi ada yang cewek tuh ngomong bahwa Dengerin ya. Pak Prabowo itu dipanggil Pak Jokowi 2 kali pada saat yang pemilu nusuk. Sebelum dia ke Kertanegara dan setelah dia dari Istora dipanggil lagi ngomongin begini. Di situ gue tahu ini bohong atau ini salah. Karena dari Istora itu Pak Prabowo itu Istora kembali ke keempat. Oh, lu tahu persis ya? Ada gua Iya, sampai iya. tidur. Betul. Jadi nggak ada itu cerita. Betul. Nah, jadi kalau kayak begitu artinya apa yang beredar di sini semuanya bisa aja semuanya juga hoax dan sebagainya, bisa iya dong. diacak-acak dong. Iya dong. Jadi Gue males sebenarnya untuk nanggepin yang semacam itu ya. Kenapa? Karena nggak setara, nggak selevel lah antara kita dengan podcast yang sebelah sana. Kenapa? Satu, podcast kita kan podcast jurnalistik. Informasi yang kita sampaikan itu pada pemirsa itu sudah terverifikasi semua dan juga ada permintaan tanggapan, ada konfirmasi dari pihak yang kemudian kita sebut. Informasi yang menyebutkan bahwa Prabowo bertemu dengan Jokowi malam hari ya sesudah acara di Istora, itu kan juga berasal dari orang-orang yang diceritain langsung oleh Prabowo, ya kan? Dan ada di Kertanegara juga. Dan ada di Kertanegara juga. Kalau kemudian ada yang mengaku di situ melihat Prabowo gitu ya, dan tidak ada pertemuan di istana,
mungkin orang itu tidak cukup penting untuk diajakin Tapi, ngomong gitu ya. faktanya gini aja lah ya Pram ya. Tuh, ada Mungkin editor bisa menyertakan link gitu ya. Pernyataan Jokowi ya, bahwa itu yang kedua yang paling penting, betul. bahwa Jokowi sendiri sudah ngomong bahwa dia ketemu dengan Prabowo dan Gibran berempat 14 malam ya. tanggal 14 malam. Lah terus kalau kemudian yang satu itu menyebutkan bahwa tidak ada pertemuan, lah berarti dia membantah omongan presiden dong. Membantah omongan kita sebenarnya. Kalian pasti udah sering dengar tentang kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi saya punya kasus yang lain nih. Proposal ditolak, cover majalah dicetak. Proposal ditolak, bocor halus, talk. Sebagai sebuah media, harusnya media itu bisa menunjukkan kredibilitas dari berita yang dia tampilkan dan juga netralitas dalam menyajikan berita itu. Tapi kalau yang ini nih, tergantung red cardnya masuk berapa. Ya kan, mau lihat nih red cardnya tuh disertakan. Anyway, kenapa saya bilang proposal ditolak, cover majalah dicetak, proposal ditolak, bocor halus, talk. Karena ini nih, nongol nih tentang proposal kepada Keminfo. Dari mana ya? Dari Tempe, ya kan? Tapi ingat lah, pernah dong ada podcast yang ini, saya selipin deh. Ada pertanyaan ya. Tadi kan kita menyinggung soal media konvensional, termasuk podcast begitu ya. Nah, apakah Tempo pernah mendapatkan tawaran, Pram, untuk bagaimana dengan Tempo? Untuk melakukan campaign positifnya Jokowi ini? Oh, kalau itu kita buka-bukaan aja ya. Gue juga dapat informasi dari salah satu direktur di Tempo dan memang kita dapat tawaran itu gitu. Tapi Tempo menolak. Memang ya, rekam jejak adalah suatu alat bukti yang paling akurat dan paling baik untuk membuktikan sesuatu. Dan lagian kalau kayak gini nih, apakah sekarang kredibilitas berita yang disajikan bisa dipercaya? Lebih lanjut, karena kalau kita lihat red card dan rekam jejak, kayaknya tidak perlu dipercaya lagi ya. Dan saya jadi inget nih omongannya Pak Presiden terpilih kita nih. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast, bukan duduk di AC di podcast omong. Oh Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri gitu. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Dan saya itu adalah orang yang suka bandingin rekam jejak. Nah, rekam jejak kita bandingin dengan realita yuk. Nih. Di samping itu, setelah mengakui, di pihaknya Hambalang, ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang marah sekali adalah keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, banyak yang nggak proper juga ya. Situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu. Iya, nggak substansial kritiknya. Gitu. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu, seperti gelas ini dengan gelas itu. Jauh. Hanya apa? Ada retak tidak? Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba. Jadi kelihatan banget kan sebenarnya gimana, bahwa uang dapat membeli segalanya, uang dapat membuat berita apapun itu, dan uang dapat menggiring opini apapun itu. Ya, uang is power. Setidaknya gitu kan bagi. Tar dulu, udah, saya goreng tempe saya kosong. Tempo ya. Jadi guys, kali ini ya, sekarang ini kalian nggak usah percaya ya berita-berita yang ada di Tempo, karena di majalah Tempo ya kan. Karena apa? Kalau nggak ada uang, dia tidak akan memberitakan yang baik-baik gitu. Untung aja Pak Jokowi nggak mau ya kan. Sekarang kebongkar ya kan. Ya, sisi buruknya Tempo. Jadi yang sekarang ini dia lagi bulan apa ya? Ini bulan lagi balas dendam. Musim minta maaf. Musim klaim keberhasilan. Klaim keberhasilan. Kita main klaim keberhasilan Jokowi. Hashtag terima kasih Jokowi. Mulai curiga tuh awal-awal Oktober gitu ya. Dan seperti memang sudah kita duga bahwa akan ada untuk mengkampanyekan keberhasilan Jokowi. Semua bergerak ya, para pendukung. Lu yang minta ditolak pakai Rangers itu ya, semakin banyak dan akan semakin masif nanti
menjelang 20 Oktober. Kita buzzer bukan ya, tapi kita nggak punya rumah di Kemang sih. Cara-cara seperti itu masyarakat akan tertarik dan merasa memang banyak keberhasilan. Tapi itu membutuhkan anggaran yang lumayan besar ya, Pram, ya, untuk kampanye keberhasilan Jokowi. Berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk kampanye keberhasilan Jokowi? Sebesar sekitar 15 miliar ya. Janji nawacita Jokowi di 2014 malah jadi nawadosa. Emang dosanya Jokowi apa aja? Bentar, ada dinasti dan oligarki politik, pelemahan institusi demokrasi, TNI di ranah sipil, runtuhnya sistem pendidikan, pelemahan KPK, kegagalan menangani pelanggaran HAM berat. Bentar. Aku udah nggak percaya. Syok aku dengernya. Emang ada berapa sih? Majalah Tempo mencatat ada 18 dosa yang dibuat pemerintahan Jokowi selama 2 periode. Beberapa udah aku sebut. Ada lagi soal mempersempit ruang kebebasan sipil sampai maksain pembangunan IKN. Lengkapnya di majalah Tempo. Wow, banyak juga. Bahas satunya deh. Yang paling aku penasaran sih soal dinasti dan oligarki politik. Awalnya tuh kalau kamu ingat di tahun 2021 ada ide perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi mendekati pemilu 2024, manuver perpanjangan masa jabatan presiden menyurut. Nah, di sini nih. Kenapa? Kalau kamu sadar, sebelum upaya perpanjangan masa jabatan itu, Jokowi udah memupuk dinasti politik. Tahu dong kalau anak Jokowi, Gibran maju jadi wali kota Solo di Pilkada 2020, terus terpilih jadi wali kota Solo. Oh iya, ingat-ingat. Gak cuma Gibran gak sih? Menantu Jokowi Bobi Nasution juga jadi wali kota Medan kan? Betul, dan masih ada lagi keluarga Jokowi di pemerintahan. Adik ipar Jokowi, Anwar Usman, kan jadi hakim MK. Terus ada juga satu sepupu di PT BNI dan 2 keponakan Jokowi di PT Pertamina dan anak usaha Pertamina. Banyak banget, dan aku baru ingat. Anak bungsu Jokowi kayak Sang Pangarep kan jadi ketum PSI kan ya? Iya ya, nggak apa-apa tapi kan lah. Gibran udah mengundurkan diri jadi wali kota Solo. Yap, Kaisang jadi ketum PSI padahal baru 2 hari dapat kartu anggota partai. Kalau soal Gibran, sekarang udah jadi wakil presiden terpilih. Nanti tuh tanggal 20 Oktober dilantik jadi wakil presiden. Oh gitu, kalau aku pikir-pikir, kita kan baru bahas 1 dosa ya. Kata kamu tadi ada 18. Wah, ini sih aku jadi penasaran mau baca dosa Jokowi yang lain. Ngoceh Kalau gitu, aja ngoceh. pinjem dong majalahnya. Nggak akan aku percaya omongan kalian ya kan, karena kita udah tahu ya buruknya kalian ya kan. Jadi kalau Pak Jokowi mau membayar mereka, maka ya kan narasi-narasi yang akan dia buat itu keberhasilan mempoles Pak Jokowi, keberhasilan Pak Jokowi akan di up gitu ya kan. Hashtag terima kasih Pak Jokowi dia akan up, dan ya soal akun Fufufafa itu tidak akan dibahas lagi gitu ya kan. Tapi ditolak ya, dan setelah ditolak ya guys, apa yang terjadi guys? Nah, setelah ditolak, yang terjadi mereka buatlah ya, seolah-olah beritanya Tempo keren, Tempo dapat tawaran kontrak miliaran rupiah memoles citra Jokowi. Juga tidak membahas tentang akun Fufufafa, tapi Tempo menolak, seolah-olah dia yang menolak. Tetapi nyata-nyatanya ditolak mentah-mentah oleh Pak Jokowi. Jadi ya benar juga ya kan, Pak Jokowi ini nggak usah dipoles juga, ataupun nggak usah membayar siapa-siapa ya kan untuk ya membuka atau memoles citra Pak Jokowi. Kita udah tahu sendiri ya kan, ada media sosial, pembangunannya nyata, bukan omon-omon. Aduh, Tempo. Udahlah ya guys, mulai sekarang stop percaya Tempo dan podcastnya bocor halu. Ya ada real media yang selalu ya memecah belah ya kan. Kata Pak Prabowo benar ya kan. Nah guys, apa pendapat Anda soal majalah Tempo ataupun media Tempo ini bocor halu? Kalian komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.